Kalah oleh Ukraina di Liman, Ramzan Kadyrov desak Putin gunakan senjata. Presiden Republik Chechnya Ramzan Kadyrov meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menggunakan senjata nuklir di Ukraina setelah Rusia menghadapi kekalahan di kota Liman. Putin meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari, berharap untuk kemenangan cepat melawan tetangganya di Eropa Timur. Namun Ukraina berespon dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari yang diperkirakan mencegah Rusia mencapai tujuan utama setelah lebih dari 7 bulan pertempuran. Para ahli juga telah menyuarakan keprihatinan bahwa Putin yang menghadapi kerugian yang meningkat dapat beralih ke senjata nuklir. Dilansir dari CNBC, Ukraina menyampaikan kemenangan terakhir mereka di Liman, sebuah kota di wilayah Donetsk, memaksa pasukan Rusia untuk mundur setelah mengepung hingga 5.000 tentara di lokasi strategis. Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi pasukan mundur ke garis yang lebih menguntungkan. Kadyrov, sekutu Putin yang telah lama mendukung invasi, mengatakan pemimpin Rusia harus melakukan serangan menggunakan senjata nuklir rendah di Ukraina menyusul kekalahan itu. Saya tidak tahu apa yang dilaporkan Kementerian Pertahanan RF kepada Panglima tertinggi, tapi menurut pendapat pribadi saya, tindakan yang lebih drastis harus diambil hingga deklarasi darurat militer di daerah perbatasan dan penggunaan senjata api dan senjata nuklir hasil rendah, kata Kadyrov. Tidak perlu mengambil setiap keputusan dengan memperhatikan komunitas Amerika atau Barat, mereka sudah mengatakannya dan melakukan banyak hal terhadap kami. Kekalahan Rusia di Liman terjadi hanya 1 hari setelah Putin mengumumkan bahwa Rusia mencaplok 4 wilayah Ukraina termasuk Donetsk menyusul referendum yang digambarkan oleh pejabat AS sebagai hal palsu. Pemimpin Rusia itu juga berjanji untuk mempertahankan wilayah itu dengan segenap kekuatan dan segala cara. Kementerian Pertahanan Ukraina mencuit video tentara mereka mengibarkan bendera Ukraina di Liman pada hari Sabtu. Mereka menambahkan bahwa Ukraina telah akan selalu memiliki suara yang menentukan dalam referendum hari ini dan di masa depan. Presiden Zelensky bilang Ukraina bersiap untuk perang nuklir dengan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan para pejabat Rusia telah mulai mempersiapkan masyarakat mereka untuk kemungkinan penggunaan senjata nuklir, tapi menambahkan dia tidak percaya Rusia siap menggunakannya. Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Presiden Zelensky membantah telah mendesak pemogokan terhadap Rusia, mengklaim bahwa pernyataan sebelumnya telah salah diterjemahkan. Anda harus menggunakan tendangan pencegahan, katanya, merujuk pada sanksi bukan serangan. Dalam beberapa pekan terakhir, tentara Ukraina telah merebut kembali petak-petak besar wilayah dalam serangan balasan yang sukses yang telah memaksa pasukan Rusia untuk meninggalkan posisi yang telah lama dipegang. Dalam apa yang digambarkan Kiev, sebagai tanggapan Moskow terhadap kekalahannya, Presiden Vladimir Putin telah memasukkan 4 wilayah Ukraina yang di sebagian diduduki. Aneksasi yang secara luas dianggap ilegal telah menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan eskalasi dalam perang 7 bulan. Presiden Putin dan juga pejabat senior Rusia lainnya telah menyarankan bahwa senjata nuklir mungkin senjata taktis yang lebih kecil dapat digunakan untuk mempertahankan daerah-daerah itu. Meskipun para pejabat barat mengatakan belum ada bukti bahwa Moskow siap untuk melakukannya. Berbicara dalam bahasa Inggris di kantor Presiden Kiev, Presiden Zelensky mengatakan mereka mulai mempersiapkan masyarakat mereka. Itu sangat berbahaya. Mereka belum siap melakukannya untuk menggunakannya, tapi mereka mulai berkomunikasi. Mereka tidak tahu apakah mereka akan menggunakannya atau tidak. Saya pikir berbahaya bahkan untuk membicarakannya. Di mana wawancara itu terjadi beberapa jam setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa ancaman Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah membawa dunia lebih dekat ke Armageddon daripada kapanpun sejak krisis rudal Kuba selama Perang Dingin. Ancaman Rusia merupakan resiko bagi dunia. Presiden Zelensky mengatakan tindakan diperlukan sekarang karena ancaman Rusia adalah resiko bagi seluruh planet ini. Moskow, katanya, juga telah membuat langkah dengan menduduki pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, stasiun nuklir terbesar di Eropa yang coba diubah oleh Presiden Putin menjadi properti Rusia. Sekitar 500 tentara Rusia berada di pabrik itu, katanya, meskipun staf Ukraina masih mengoperasikannya. Dunia juga dapat segera menghentikan tindakan penjajah Rusia, kata Presiden Zelensky, di mana dunia dapat menerapkan paket sanksi dalam kasus-kasus seperti itu dan melakukan segalanya untuk membuat mereka meninggalkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Diberdayakan oleh senjata canggih yang dipasok Barat, tentara Ukraina telah membuat kemajuan signifikan di timur dan selatan, merebut kembali kota-kota dan desa-desa, bahkan di daerah-daerah yang diklaim Kremlin saat ini menjadi bagian dari Rusia. Di mana Presiden Zelensky mengatakan pasukan Rusia melakukan pertarungan yang cukup baik, tetapi Ukraina juga telah menerima senjata dan tidak mengatakan pihaknya sudah cukup saat ini dan tentara termotivasi untuk maju. Kemunduran militer Rusia yang sangat memalukan bagi Presiden Putin juga telah memicu kritik yang tidak biasa terhadap militer negara itu. Di tengah kerugian itu, Presiden Putin pun mengumumkan mobilisasi ratusan ribu cadangan yang menyebabkan protes anti-perang yang langka di Rusia dan juga eksodus besar-besaran orang-orang Rusia militer. Di mana Presiden Zelensky mendesak Rusia untuk memperjuangkan tubuh, hak, dan jiwa Anda dengan mengatakan anak-anak yang dimobilisasi sekarang mereka datang tanpa apa-apa, tanpa senjata atau baju besi, dan mereka dilempar ke sini seperti umpan meriam. Jika mereka ingin menjadi kebab, baiklah, biarkan mereka datang. Tapi jika mereka adalah manusia dan berpikir bahwa ini adalah hidup mereka, mereka harus berjuang. Semua yang ditakuti Putin, dan itu bukan pukulan nuklir, dia takut pada komunitasnya, katanya. Ia takut pada rakyatnya karena hanya orang-orang itu yang mampu menggantikannya saat ini. Singkirkan kekuatannya dan berikan kepada yang lain. Ditanya apakah Presiden Putin dapat bertahan dalam kemenangan Ukraina pada akhirnya dalam perang, dia berkata, saya tidak peduli.